Jumpa lagi bersama Tendi. Saya akan memberikan cara bagaimana dengan mudah kita bisa menyelesaikan suatu pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak sering dilihat sebagai suatu bentuk pertidaksamaan yang sulit kita cari hasilnya. Tetapi dengan video saya ini nanti diharapkan akan menjadi solusi untuk bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Beberapa pertidaksamaan nilai mutlak itu sebetulnya bisa dibagi menjadi beberapa model ya. Modelnya yang saya rangkum itu ada 6 di sini. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan dari pertidaksamaan nilai mutlak itu ada baiknya kita mengamati, mencermati model-modelnya, sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan cepat dan dengan mudah. Yang pertama, apabila pertidaksamaan nilai mutlak ya, fungsi nilai mutlak itu lebih kecil dari suatu bilangan dan bilangannya di sini positif. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah kita gunakan min a lebih kecil fungsi fx lebih kecil a. Tanda lebih kecil akan nanti disesuaikan apabila soalnya misalnya lebih kecil sama dengan, maka penyelesaiannya pun kita tambah dengan lebih kecil sama dengan. Untuk bentuk yang fx lebih besar dari a dengan a lebih besar dari 0, maka dengan mudah kita bisa menyelesaikannya dengan fx lebih kecil min a atau fx lebih besar a. Bagaimana dengan kalau misalnya pertidaksamaannya itu dua-duanya ada fungsi seperti nomor 3 ini, mutlak fungsi fx lebih kecil mutlak fungsi gx, maka dengan mudah kita bisa mengambil ini fx dijumlahkan dengan ini gx dikalikan dengan fx dikurangi gx. Ya, ini sangatlah mudah ya, kita tinggal ngambil fx nya, ngambil gx nya, kita jumlah, kita kurang. Kalau tandanya lebih kecil, maka penyelesaiannya juga lebih kecil 0. Kalau lebih besar, maka penyelesaiannya juga lebih besar 0. Seperti itu. Bagaimana kalau pembagian? Nah, kalau pembagian caranya hampir sama ya. Di sini saya punya tanda mutlak fx dibagi gx yang lebih kecil a. Nah, kalau lebih kecil a berarti a nya ini bilangan positif syaratnya, maka dengan mudah kita bisa menyelesaikannya dengan cara fx ditambah a dikali gx dikali dengan fx dikurang a kali gx. Tanda lebih kecil a jadi lebih kecil 0. Bentuk yang keenam, kalau pembagian juga hanya saja di sini lebih besar dari a. Kalau lebih besar dari a, maka penyelesaiannya juga lebih besar dari 0. Tinggal di sini fx ditambah a kali gx dikalikan fx dikurangi a kali gx. Nah, bagaimana implementasinya? Saya ambil contoh seperti ini. Contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x min 5 lebih kecil 1. Nah, seperti ini. Kita bawa dan kita amati ini ya, pertanyaan ini model yang nomor berapa. Nah, kita cermati 2x min 5 itu sebagai fx ya. Kemudian satunya 1 ini sebagai a, sehingga kita bisa menggunakan bentuk dari mutlak fx lebih kecil a. Yang persamaannya pertidaksamaannya ini bisa kita selesaikan dengan min a lebih kecil fx lebih kecil a. Ini kalau lebih kecil. Nah, soalnya lebih kecil sama dengan, maka kita sesuaikan min a lebih kecil sama dengan fx lebih kecil sama dengan a. Bagaimana fx nya? Fx nya 2x min 5, a nya adalah 1, jadi min a adalah min 1. Tujuan kita mencari x,
Di sini ada min 5, maka kita jumlah tengahnya plus 5. Kalau tengah ditambah 5, kiri dan kanannya pun juga harus ditambah 5. Sehingga min 1 tambah 5, 4, lebih kecil sama dengan 2x min 5 tambah 5 habis, 0, tinggal 2x, lebih kecil sama dengan 1 tambah 5, 6. Nah, karena tujuan kita mencari pertidaksamaan x, maka di sini kita harus membaginya dengan 2. Jadi 4 dibagi 2, 2, 2x dibagi 2x, 6 dibagi 2, 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 3 untuk x anggota bilangan real. Demikian untuk penyelesaian contoh yang pertama. Untuk yang contoh kedua, saya akan memberikan contoh soal yang lebih besar tandanya. Nah, bagaimana kalau lebih besar tandanya seperti ini? Kita amati yang ruas kanannya. Oh, bilangan. Nah, berarti 5 ini bilangan. Berarti kita bisa menggunakan sifat yang kedua. Sifat kedua itu yang mutlak fx lebih besar a, a-nya lebih besar 0, penyelesaiannya adalah fx lebih kecil min a atau fx lebih besar dari a. Kita masukkan di sini. Yang jadi fx siapa di sini? 2x plus 3. Yang jadi a siapa? Di sini adalah 5, sehingga ini min 5. Atau fx adalah 2x plus 3, lebih besar a-nya adalah 5. Jadi di sini kita tinggal melanjutkan perhitungannya saja. 2x plus 5 dikurangi lebih kecil dari min 5, kita dapat 2x lebih kecil min 5, 3 pindah ke kanan jadi min 3, jadi min 8. Terus kita hitung 2x lebih kecil dari min 8, jadi x nya lebih kecil min 4. Yang kanan kita hitung juga, 2x plus 3 lebih besar 5. Terus kita peroleh 2x lebih besar 5 dikurangi 3, 2, sehingga kita memperoleh x lebih besar dari 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga x lebih kecil min 4 atau x lebih besar dari 1 untuk x anggota bilangan real. Itu untuk contoh yang lebih besar dari a nilai mutlak. Nah, bagaimana contoh untuk apabila kedua-duanya adalah fungsi? Berarti kita bisa memisalkan mana yang jadi fx, mana yang jadi gx. Nah, kalau seperti di sini, ini berarti yang biar gampang kita misalkan aja yang ini adalah fx gitu. Nah, yang kedua ini misalkan aja gx seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita sudah tahu bahwa di sini fx lebih besar gx mutlak, maka kita bisa menggunakan sifat yang ini. Sifat dimana kita bisa memakai ya, sebentar. Oke, ini di sini fx ditambah gx dikalikan dengan fx dikurangi gx. Kalau tandanya lebih besar, maka kita juga lebih besar dari 0. fx nya adalah 3x min 5 ditambah gx nya adalah x plus 9 tadi ini di sini. fx nya 3x min 5 dikurangi x plus 9. Kita hitung satu-satu ruas ini. 3x ditambah x 4x min 5 tambah 9 4. Terus 3x min 5 dikurangi x tambah 9 jadinya 2x min 14. Kita hitung satu-satu. 4x plus 4 sama dengan 0, 4x sama dengan min 4, x nya min 1, dan yang di sini yang kanan 2x min 14 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 14, berarti x nya sama dengan 7. Nah, dari sini kita memperoleh dua nilai x. Bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita buat garis bilangan ya. Garis bilangan di sini menunjukkan ada dua penyelesaian, yaitu di sini tadi min 1 kita taruh kiri, 7 ditaruh kanan gitu ya. Karena garis bilangan kita tahu semua
Semakin ke kanan semakin bilangan itu besar. Jadi min 1-nya di kiri, 7-nya yang di kanan. Untuk selanjutnya bagaimana? Ya, kita menentukan daerah positif dan negatifnya. Caranya adalah kita pilih di antara interval ya. Bisa saja di kirinya min 1, bisa saja di antara min 1 dan 7, bisa saja di kanannya 7. Pilih satu saja, pilih yang gampang. Kalau saya pilih paling gampang, saya pilih X nya itu 0, saya isi 0. Kemudian saya substitusi. Substitusinya kemana? Substitusinya adalah ke pertidaksamaan terakhir yang di sini nih. Ini kita masukkan di sini 4 kali 0 ya, ditambah 4 gitu, terus kita kalikan dengan 2 kali 0 dikurangi 14. Nah, kita hitung di sini ya, ini 4 dikali ini min 14. Kita tahu bilangan positif kalau dikali dengan negatif pasti hasilnya negatif ya, negatif 56. Tetapi kita tidak perlu bilangannya, kita hanya perlu tandanya saja di sini, min. Nah, berarti tanda yang di sini adalah, kita perlu di sini adalah tanda yang negatif. Nah, cara cepatnya berikutnya adalah kalau kita sudah tahu yang di tengah itu negatif, kiri dan kanannya pasti lawannya. Jadi kalau di tengah negatif, yang kanan pasti positif, yang kiri pasti positif. Ini cara cepatnya. Nah, bagaimana berikutnya? Lihat pertanyaannya. Pertanyaannya lebih besar ya, lebih besar ini, lebih besar. Nah, lebih besar berarti di sini kaitannya adalah lebih besar dari, ya di sini kaitannya lebih besar dari 0. Kalau bilangan lebih besar dari 0 pasti bilangan yang positif. Kalau bilangan positif berarti kita mencari daerah yang positif. Nah, perhatikan, maka daerah yang positif yang diarsir adalah, lihat, di kanannya 7. Nah, positif lagi ada, yaitu di kirinya min 1. Sehingga demikian penyelesaiannya ada 2 daerah, yang lebih kecil dari min 1 dan daerah yang lebih besar dari 7, yaitu daerah yang hijau ini. Sehingga penyelesaiannya kita bisa beroleh X sedemikian hingga X lebih kecil dari min 1. Kenapa lebih kecil? Karena daerah hijau itu di kirinya dari min 1. Atau X lebih besar 7. Kenapa lebih besar? Karena daerah hijau yang di kanannya 7 ini pasti lebih besar dari 7 untuk X anggota bilangan real. Ya, saya kira untuk 3 contoh soal ini sangatlah mudah untuk kita kerjakan dengan menggunakan cara cepat tadi di atas ya. Jadi tidak perlu waktu lama untuk menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak ini ya. Dengan cara ini pasti dijamin bisa. Semoga bermanfaat. Sekian video saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya tentang bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan contoh-contoh soal dan pembahasannya.